Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer on dulu ya, bahwasanya keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini, selalu berkembang di setiap harinya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang setiap harinya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sesi kali ini mungkin kita coba view sedikit terkait dengan pergerakan ISG teman-teman ya. Teman-teman, mungkin untuk ISG untuk minggu ke depan, dalam beberapa waktu ke depan mungkin bisa be careful dulu ya. Secara pergerakan ISG sudah mulai ada dead cross dari MACD. Secara pergerakan saham juga sudah mulai kembali menurun ya. Dan kemarin ISG di perdagangan 17 Februarinya juga tidak kemana-mana, hanya tertahan di MA 100 dan juga MA 20-nya. Pergerakan IHSG-nya di 6895. Teman-teman, mungkin untuk kali ini kita coba bahas beberapa tips ya, cara jadi gimana dari anak saham Indo melakukan screening singkat terkait dengan saham-saham yang menjadi incaran kita dan kita bahas terus di YouTube ini. Teman-teman, sebelumnya kita di anak saham Indo punya beberapa tools yang kita pakai ya, dari sekuritas yang kita pakai biasanya untuk cek chart ini dari Stockbit. Kemudian ada satu lagi yang kita pakai yang menurut kita cukup oke ya, itu dari HOTS atau dari Mirai. Kalau teman-teman mungkin tahunya brokernya YP nih. Oke. Jadi gimana sih kita di anak saham Indo tuh untuk ngecek-ngecek ini kira-kira kenapa kok masih menarik atau mungkin menjadi tidak menarik dalam memilih saham. Oke, kenapa? Jadi di Mirai ini ada satu fitur yang namanya foreign transaction. Jadi kita langsung tahu nih dari foreign transaction tuh perdagangan mana aja yang secara asingnya masuk banyak. Kenapa? Karena perlu kita pahami juga bahwa untuk ISG kita ini cukup besar terkait dengan asing, dan asing itu juga pergerakan fund dari asing ini atau dana asing ini juga cukup berpengaruh terhadap pergerakan harga. Makanya kita lebih suka kalau asingnya ada yang masuk gitu, big money-nya dari asing. Gimana untuk tahu ini buat teman-teman mungkin yang baru memulai di pasar saham atau di investasi di bursa, kan harus punya sekuritas nih ya. Sekuritas kan ada banyak nih, salah satunya dari Mirai. Kita kalau aplikasinya namanya HOTS ya, HOTS. Kalau di handphone juga ada nih ya, untuk yang pakai mobile bisa di-download aja di Play Store ataupun App Store ya teman-teman. Kalau kita kebetulan lagi pakai yang versi desktopnya ini. Kalau teman-teman yang pakai versi desktop nanti bisa cari ya, untuk fitur ini ada di quote ya. Di quote ini banyak ada pilihan ya, ada banyak macam-macam nih. Di quote kemudian di foreign, langsung aja easy foreign ya, itu keluarnya seperti ini sama ya. Kalau bingung ataupun sudah hafal teman-teman bisa pakai ini nih, 1992 sebagai kodenya. Nah nih, misalnya saham ASBI atau misalnya saham yang sering kita cek BBRI ya, kayak gini. Inilah yang biasanya kita pakai untuk screening saham. Jadi gimana kita ngeceknya? Yang pertama kan kalau nanti sudah masuk ke sini ya, ke easy foreign ini sama aja ya. Easy foreign ini teman-teman nanti bisa perhatikan ada 3 komponen di sini. Yang pertama ada kita bawa dari bawah, buy sector, kemudian foreign transaction, dan foreign buy and sell compare with price. Jadi gini, yang pertama kita buka biasanya kalau dari anak saham ini tuh biasanya buka dulu foreign transaction. Kemudian ini nanti di sini ada pilihannya buy, di sini di sell. Kita biasanya ngeceknya untuk yang buy tapi dari value atau dari total transaksi gitu. Ini kebetulan 18 nggak ada perdagangan ya, jadi mundur nih. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa tahu bahwasannya pergerakan asing hari itu sesuai dengan tanggalnya melakukan pembelian berapa banyak di saham mana aja.
Kalau misalnya teman-teman pilih yang sell ya berarti kita bisa tahu bahwasanya pada hari itu asing keluarnya di mana aja. Ya, oke, melakukan banyak penjualan di mana dan banyak pembelian di mana, seperti itu. Nah, kita lebih suka kalau asingnya masuk ya. Ini gak cuma sehari teman-teman ya, ini bahkan bisa seminggu ke belakang nih. Anggaplah sampai perdagangan tanggal 17 bisa. Tuh, kelihatan semua nih. Oke, coba kita review aja singkat untuk perdagangan selama 1 minggu ke belakang ya, mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 17 Februari ya. Jadi dalam seminggu belakangan terakhir ya teman-teman, perlu teman-teman cek juga nih, jadi kita juga sekalian bahas juga ya. Dari mungkin bisa 10 atau kita kerucutkan menjadi 5 biasanya. Nah, kalau 10 mungkin sampai sini ya kurang lebih. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas ya 10 ya. Oke, jadi di 10 emiten saham dalam 1 minggu perdagangan terakhir di week 3 bulan Februari, jadi mulai tanggal 13 sampai 17 Februari kemarin, asing paling banyak borong BBRI ini teman-teman. Ya, ini bukan berarti harganya rata-rata bukan ya, tapi ini harga terakhirnya pergerakannya sekian. Tapi yang perlu diketahui ada di sini, ini yang berubah nih ininya. Kalau kita lihat berdasarkan perdagangan volume, nih volumenya lebih banyak asing berdagangnya di sini transaksinya. Tapi kalau kita ingin tahu nih nominal asing yang masuk yang banyak di mana, nah kita ceknya by value aja teman-teman ya. Kalau anak saham Indo ngeceknya by value. Nah kita cek, oh dalam seminggu terakhir yang paling banyak BBRI, BCA, BBNI ya kan. Kemudian ada Bank Syariah nih. Ini cukup menarik ya karena BRIS ini seminggu ke belakang naiknya juga cukup signifikan ya. Ada MEDC, Match, kemudian ada SIDO, ada BRPT, Pegas, Antam, Gudang Garam, dan Mayora. Oke, ini kalau kita lihat nih teman-teman ya, tuh bisa kelihatan cukup banyak nih ya sampai dengan akumulasi terakhirnya. Jadi kalau di sini dibahas sampai paling sedikit nih, dari paling banyak sampai paling sedikit sudah kita urutkan ya. Nah gimana kita ngeceknya? Nah ini seminggu perdagangan terakhir kita ambil contoh BBRI. Anak saham ini juga masih merekomendasikan untuk perbankan besar ya, untuk bisa diperhatikan karena memang asing juga masif nih masuk di sini nih BBRI aja 400 miliar, kemudian BBCA 200, ada BBNI 3 terbesarnya sudah lumayan. Nah ya kan teman-teman, ini banyak banget ya untuk BBRI. Terus kalau kita setiap harinya dalam hariannya kita selalu ngeceknya per hari teman-teman. Misalnya screening tanggal 13 misalnya. Tuh, kita ngecek tanggal 13 yang banyak apa nih? Oh, BBCA. Misalnya di hari-hari berikutnya 14, besoknya pas sore lagi udah close, kita cek yang banyak, oh BBRI, oh ada BCA, oh ada BNI, ya kan? Jadi ini kelihatan teman-teman mana yang lagi diborong oleh asing. Nah, setelah itu kita coba cek nih yang foreign buy sell compare with price. Jadi ini akumulasinya gimana ya? Akumulasinya berapa banyak? Ya, coba kalau kita cek di sini tadi misalnya di perdagangan tanggal 17. Bentar. Nih. By value nih. BBRI kan diakumulasi tadi contohnya di 93 M ya. Kita lihat nih, tuh sama, angkanya sama tuh ya. Di BBRI pada tanggal 17 ya, karena 18-nya juga udah pasti karena libur nih gitu. Bulan 2 ya, sorry. Tanggal 17. Tuh, sama. Ya. Jadi kita bisa ngecek dari tadi kan kalau yang ini, yang foreign transaction nih, kita ngeliat seluruhan nih ya, seluruhan. Nanti kita coba breakdown lagi per sahamnya teman-teman. Ya, jadi 17 kemarin tanggal 17 Februari nih ada akumulasi 93 miliar. Sebelumnya ada akumulasi lagi 107 miliar. Sebelumnya akumulasi lagi 110. Akumulasi lagi 265. Nah, ini akumulasi ini kita coba kombinasikan dengan dari teknikal.
Teknikalnya pun kita sederhana, kita udah pernah bahas ya terkait dengan penggunaan MACD, stochastic dan juga moving average ya teman-teman. Selain juga ada volumenya. Coba kita coba cek contoh untuk bahan saham BBRI, contohnya aja nih ya teman-teman. Oke, ya BBRI tren kita masih naik, target kita udah tentuin nih 5.000 nih ya, resist kuatnya ya. 3 hari perdagangan terakhir kalau kita lihat dari close nih ya 4780, kita pakai di sini kebetulan untuk teknikalnya di Stockbit ya teman-teman ya. 4780 sama, closingnya sama, secara candle sama. Nah kita udah tahu nih patokan-patokannya. Nah tahunya gimana Kak? Nah ini nih, jadi dalam bulan Februari aja, dalam bulan Februari asingnya masuk banyak ya, asingnya masuk banyak. Harganya kalau dari 4880 ke terendahnya ini 4740 ya, ini kan nggak terlalu jauh ya, range harganya nggak terlalu jauh, jadi harga belum kemana-mana nih. Akumulasi dari tanggal 2 nih ya, tanggal 3 tadi ini akumulasi ya, kemudian sampai dengan hari ini, tapi harganya belum tinggi-tinggi banget, meskipun udah ada potensi, udah ada gain ya. Kalau kita contoh ini tadi dari tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan 2, tanggal 3 sampai dengan hari ini tuh ada 5%an nih ya kan. Tapi kok kayaknya kalau 5% dalam 11 hari terakhir dengan akumulasi segitu, kira-kira kalau teman-teman yang punya duit segini banyak nih, cukup nggak? Kayaknya kurang ya. Nah itulah yang kita cek dengan rasio risk and rewardnya. Jadi kita nentuin nih, kalau misalnya teman-teman masuk pada tanggal 3 Februari misalnya nih, targetnya mau berapa persen bisa cuan di BBRI, kita tentuin dulu secara teknikal, kita buat trennya masih oke, kita buat lagi support resistennya. Kalau kita kebetulan ini untuk BBRI 5.000 jadi ATH ya, jadi kita resistnya di situ. Kalau secara supportnya gimana? Aduh, kadang ada yang bikin misalnya di sini harusnya ini jadi support nih, area ini jadi support misalnya. Kemudian ada lagi yang ngomong ini udah support. Kemudian tapi kalau ini belum jebol, area 4380 belum jebol, ada support kuat lagi nih di 4260. Kira-kira agak ribet ya misalnya buat teman-teman yang baru bergabung di bursa, kemudian harus bisa bikin begitu. Gampangnya aja teman-teman, kalau di anak saham Indo, belajarnya juga dulu pasti ada belajarnya ya, nanti lama-lama mungkin bisa ya. Tapi kalau gampangnya aja, selama dia tidak turun dari garis-garis ini garis-garis MA nih teman-teman ya, garis-garis MA ini, moving average ini, berarti masih oke trennya. Nih ada turun ya prefer keluar dulu, udah jebol sekali, jebol 2 kali, jebol 3 kali ya keluar. Memang rasanya agak jauh, tapi ini bisa dijadikan acuan ya, udah pernah kita bahas juga. MA ini bisa dijadikan acuan sebagai resisten maupun support kuat sehubungan dengan pergerakan candlenya ya. Oke, nih ini pergerakan BBRI gimana? Mungkin gak akan turun lagi? Mungkin. Jadi buat teman-teman yang belum punya, bisa antrinya di mana? Kita cek, kita bikinin beberapa titik entry-nya. Yang pertama 4768, kan nggak 68 ya kelipatannya, kalau udah di atas 4.000-an kelipatannya per 10 poin. Nah jadi 4760 sampai dengan 4770 targetnya untuk entry. Jadi gitu teman-teman. Ini kalau turun dulu ya udah kita masuk nih di wilayah sini nih. Kita masuk nih di wilayah sini nih. Set. Turun lagi gimana? Selama masih misalnya range-nya 4770. Ini ada lagi MA yang agak dekat, di mana? MA 20 nih. MA 20-nya di mana? 4730. Oke, berarti kita buat aja 4760 sampai dengan 4730 antri pertama. Kalau misalnya break lagi, di mana lagi kita entry? Kita entry lagi nih di sini nih. 4670 sebagai area average down berikutnya. Nah, average down berikutnya nih. Ini cukup ini tricky ya, harus agak tricky juga teman-teman. Nanti mungkin kita akan ada satu video lagi bahas terkait dengan average down kayaknya ya.
Jadi teman-teman kadang ada yang suka terjebak sama DCA dan juga fresh down, yang harusnya punya target tapi tiba-tiba jadi investor, misalnya harusnya udah punya target swing tiba-tiba jadi investor yang agak lama gara-gara sangkut. Nanti mungkin kita bisa bikin video lain lagi ya. Nah, kalau misalnya ini jebol gimana? Ya prefer paling kuat, paling bawah ya MA200. MA200 itu kan berarti rata-rata pergerakan harga dalam 200 hari terakhir ya. Jadi 4520. Jadi kalau misalnya BBRI tiba-tiba belum jadi langsung ke 5000 tapi turun dulu sampai 4520, buat sebagian orang itu bisa jadi fear ya, bisa jadi hal yang menakutkan, tapi buat sebagian orang itu justru menganggapnya peluang. Nah, gimana itu kok ini kita bisa nentunya gimana? Kita coba kombinasikan lagi selain dengan tren pergerakan MA secara pergerakan swastik dan juga MACD-nya. MACD-nya masih ada gap nih antara dua lainnya. Ya berarti harusnya masih belum menuju untuk saling saling silang, jadi ya berarti masih oke secara tren. Tapi secara swastik gimana? Wah, ini udah terlalu di atas nih, udah over, udah 93 poin. Kalau normalnya kan 70 ya, sampai dengan 70, 20 sampai 70 itu area netral, di atas itu ada area overbought, di bawah itu ada area under ya. Ini udah over. Nah, kayaknya kalau udah over bakal nurun dulu deh. Kemungkinan berarti akan turun dulu nih teman-teman dalam beberapa waktu ke depan. Jadi target entry kita tetap di 4770, 4760, berikutnya 4730, 4720, dan 4680 ya, dan yang paling kuatnya di 4520-an untuk pergerakan BBRI. Targetnya gimana Kak? Targetnya tetap masih di area resistance kuatnya bertepatan dengan area paling tingginya yang belum ditembus lagi di area 5000-annya. Jadi teman-teman bisa kombinasikan, keluar lagi ya. Kombinasikan antara pergerakan asing dan juga pergerakan secara teknikal. Mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi kalau selain BBRI ada apa nih, misalnya contoh aja BBCA. Nih, BBCA 2 hari terakhir ada buangan. Kemarin masuk lagi, 3 hari terakhirnya dalam 2 hari ada buangan. Kemarin 17 masuk lagi. Akumulasi coba kita lihat secara total pembelian asingnya gimana. Dalam 6. 1 minggu perdagangan terakhir contoh. BBCA masih akumulasi 200. Coba kita hitung-hitung deh. Oh, ini masih banyak ya ternyata ya. Nah, karena sebelumnya ada buangan banyak. Jadi kalau di total masih ada akumulasi dalam 5 hari perdagangan terakhir sampai dengan 200 ya. Tuh 200-an lebih tuh. Tuh ini kalau ini sama ini 200-an udah hilang ya, 200-an udah hilang, ini sama ini kan hilang nih, berarti 150, 88 ini kan kurang lebih 230, 230. Ya ini 128 sama 123 kurang lebih masih ada cuannya dikit selisih. Nah, tambah 194 ya benar 200 miliaran masih ada akumulasi. Gimana BBCA? Contoh aja nih ya teman-teman ya, bisa diperhatikan, bisa diimplementasikan untuk saham-saham lain juga. Tuh untuk BBCA masih tertahan, kita udah sempat gambar ini ada wilayah support barunya 8.700. Kalau nanti ngelemah lagi gimana? Lihat dulu lagi nih, koordinasinya swastiknya udah mulai ke bawah. MACD mau dead cross, jadi hati-hati ya. Kalau mau dead cross berarti mau menunjukkan ada arah meneruskan garis itu, garis yang biru nih. Jadi kalau ini berarti udah mau ke bawah dulu atau ada pelemahan dulu. Targetnya di mana? Target kita nih. Nah, untuk BBCA ini agak asik ya, karena kita lihat di sini hampir numpuk-numpuk nih MA-nya. Meskipun secara MA20 udah golden cross, tapi ada numpuk-numpuk di mana? Di area 8.650 sampai dengan area 8.580-annya. Nah, tapi kan kalau untuk harga di atas 8.000-an kayak BBCA ini kelipatan 25 teman-teman, harus tahu juga. Jadi kalau di sini berarti 8650, kemudian di bawahnya 8575 sebagai area entry-nya buat teman-teman yang belum punya. Kalau misalnya melemah lagi di mana gimana? Nah, ini kita udah sempat gambar nih, menentukan titik support sebelumnya udah kita bahas ya. Nih, nah di sini harusnya
bertepatan sama ini ya, support di sini, kemudian support kuat lagi di MA 200 nih teman-teman ya, 8100-an, 8150, isinya 8375 nya ya teman-teman sebagai area entry-nya. Oke, jadi mungkin itu ya, jadi bagaimana indikator foreign ini berguna. Mungkin di setiap tools yang lain dari masing-masing sekuritas punya unggulan sendiri-sendiri ya, ada unggulan-unggulannya masing-masing. Jadi kalau kebetulan yang dipakai dengan teman-teman di anak saham Indo menggunakannya di HOTS ya, adanya juga cuman di Mirai ini ya. Untuk kebetulan yang ini yang kita pakai di Mirai ada ya, alat bantu ini ya, alat bantu nih. Kebetulan untuk Mirai ini kalau kita lihat juga sangat banyak nih, ada chat, ada apa untuk tools-toolsnya ya. Ada ini kalau ada kompetisi, ada order nih untuk kalau yang udah punya barang nih, Easy Finder nih. Nah, pengen nyari nih berdasarkan apa? Berdasarkan volume. Pengen nyari berdasarkan apa? Volatilitas harga misalnya. Nah, harga dalam 2 hari terakhir yang pergerakannya atau sehari terakhir pergerakannya volatile, mana aja nih? Nah, di Mirai udah ada rangkumannya teman-teman ya. Kemudian misalnya contoh lagi kita mau ceknya basicnya dari quote aja sih, lebih menarik ya teman-teman ya. Stok nih kita mau apa, isi stok atau kita pengen yang lain foreign nih, yang pasti foreign berdasarkan broker bisa. Secara ranking apa, ranking transaction, kemudian ranking general secara persentase atau yang lain gitu. Itu bisa dipakai banyak banget sini. Nah, ini juga ada yang menarik, candle search nih. Teman-teman nanti mungkin akan belajar lagi, nanti kita bikinkan videonya terkait dengan model-model ini kayak hammer gini, hanging man ya, hanging man, kemudian shooting star. Kalau shooting star itu berarti mau ada pelemahan ya, bullish ini kan. Ini aja juga bisa kita rubah nih, bullishnya seberapa nih, segini doang atau segini misalnya. Coba kita cek initiate. Oh, segini ternyata. Kita load habis itu misalnya. Yang model-model kira-kira nanti akan ada channel seperti ini tuh di saham apa aja nih, udah keluar nih semua nih. Tuh, ya kan? Ini ada di sini nih. Mungkin agak gelap ya warnanya, tapi kelihatan kok. Oke, misalnya kita bentuk lagi candlenya gini, full maksimal. Ada enggak? Jebret, ada ternyata. Nih. Atau bentuk seperti ini doji, sama aja yang lagi doji. Ada teman-teman. Sama mana yang lagi ini ada enggak? Oh, enggak ada, yang lagi 3 menguat ke atas. Tuh, ya. Ini asik nih teman-teman ya untuk pergerakan, untuk model-model cari screening saham dengan cara kayak gini ya. Aku bukan aliran teknikal banget, aku bukan aliran asing banget. Aku baik candle misalnya. Boleh. Itu gimana preference teman-teman aja ya. Nih. Aku pengen yang hangman. Sama aja lagi hangman. ACST, ada Agi, ada Arko ya kan, ada Bank Jabar, ada Bank Mandiri tuh. Nah, kalau teman-teman yang jago dengan pola candle ya, anak-anak teknikal biasanya itu suka nih dengan model yang seperti ini ya. Ini kebetulan kita belum bikin. Terus ada yang by pattern, tahu nggak pattern? Nih, ada nih namanya double bottom, ini inverted silent shadow. Coba cari ada nggak? Oh, belum ada. Kalau kita bikinnya, nah. Asiknya di saham Mirai itu kita bisa coba-coba dengan gaya kita teman-teman ya. Ingin belajarnya dengan gaya kita nih, itu bisa tuh teman-teman. Aku coba gambar deh gini. Set. Ada nggak? Ini kan double bottom misalnya. Oh, ada. Coba double bottomnya agak mirip-mirip gini. Oh, nggak ada. Set. Ini bentukan time frame juga ya. Jadi ini menggambarkan berapa besar, berapa banyak untuk ini, tapi secara garis besar ini lebih membentuk polanya. Ini kan kita pengen bikin cup and handle misalnya, set. Oh, nggak ada kalau terlalu besar, coba kita kerucutkan lagi dikit. Oh, ada pegas ini. Oh, di sini, kemudian di sini, tapi belum kuat-kuat banget.
Tuh, kalau kita bentuknya seperti ini, jadi gambarnya juga tricky juga teman-teman, harus bisa bagus juga gambarnya ya. Kita coba cek, ini api. Tuh, ah, turun banget lagi saham melemah, ada saham naik, ada secara pergerakan candlenya naik terus. Set, tuh, Bank Mandiri nih ya. Nih kalau polanya sekilas nih ya, turun dulu nih, turun dulu, kemudian naik dikit, turun dikit, menguat. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa pakai ini ya. Ini asik nih ya. Teman-teman kayak aku bikin gini nih. Wah, ada ternyata ya. Set, berdasarkan model tanda tangan misalnya. Tanda tanganku gini. Ada enggak? Ternyata ada. Ini aku ngawur ya, tapi ternyata ada. Nah, ini kelebihan dari tools di aplikasi sekuritasnya Mirai, teman-teman. Ya, sekilas saja terkait dengan bagaimana kita melakukan screening, teman-teman ya. Mungkin itu dulu sharing kita kali ini terkait dengan bahasan-bahasan di seputar pasar saham Indonesia, teman-teman ya. Teman-teman semoga sehat-sehat terus, teman-teman, agar bisa tradingnya bisa maksimal, atau invest juga semoga hasilnya cuan maksimal ya. Teman-teman, mungkin demikian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk atensinya. Tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, teman-teman. Mungkin itu aja. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.